Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Agustiani, nomor induk mahasiswa 20 10 40 40, akan mempresentasikan tugas individu, yaitu tentang Systematic Literature Review yang berjudul pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis RME Art untuk memfasilitasi komunikasi matematis. Untuk latar belakangnya, semakin menambahnya penggunaan smartphone di kalangan pelajar ini membuka peluang besar bagi para pendidik, khususnya praktisi pendidikan dalam bidang matematika. Media saat ini itu yang dibutuhkan oleh para pendidik meningkatkan minat belajar peserta didik dan mempermudah proses pembelajaran. Dengan demikian, para pendidik wajib menguasai media pembelajaran yang dianggap cocok untuk berbagai materi dalam pembelajaran matematika. Nah, berkaitan dengan uraian di atas, perlu dipikirkan bagaimana cara penyajian dan suasana pembelajaran matematika yang membuat siswa itu terlibat aktif, dan pendekatan pembelajaran yang menggunakan penerapan sehari-hari salah satunya. Ini yaitu pendekatan pembelajaran RME yang nantinya itu kalau dipadukan dengan keterampilan berpikir kreatif tingkat tinggi yang diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar yang terpakai pada meningkatnya hasil belajar matematika. Nah, di sini kesenian dalam media pembelajaran itu juga sangat berpengaruh dalam media pembelajaran itu sendiri. RME Art ini adalah dalam bentuk aplikasi akan menjadi solusi yang bagus pendekatan pembelajaran yang menggunakan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang juga dipadukan dengan kesenangan, dapat memicu dipadukan dengan kesenian dan yang dapat memicu kesenangan dan kemudahan siswa dalam pembelajaran. Di sisi lain, kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar matematika yang disebutkan di atas merupakan unsur dari kemampuan komunikasi matematis. Nah, komunikasi matematis ini merupakan salah satu kemampuan yang penting yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Dari uraian di atas, penulis melakukan SLR atau Systematic Literature Review untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul SLR, yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis RME Art untuk memfasilitasi komunikasi matematis. Nah, rumusan masalah dari judul tersebut adalah yang pertama itu aplikasi pembelajaran seperti apakah ya dengan basis RME Art itu. Kemudian yang kedua yaitu apakah model pengembangan berbasis RME Art itu cocok untuk memfasilitasi komunikasi matematis. Kemudian tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui seperti apa aplikasi pengembangan berbasis RME Art. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui apakah model pengembangan berbasis RME Art ini cocok untuk memfasilitasi komunikasi matematis. Kemudian pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka, yaitu di mana menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada saat ini yang sangat berkembang dengan pesat. Kemudian banyak sesuatu yang baru ya dari teknologi ini. Nah, perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran juga yang ikut dikembangkan juga supaya minat siswa itu lebih baik dari sebelumnya, karena mengikuti zaman juga sekarang banyak sudah tidak asing lagi dengan siswa yang pegangannya itu smartphone atau HP. Nah, pendekatan realistik Mathematics Education atau RME ini mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan yang nyata. Nah, agar lebih melekat di memori siswa sehingga materi yang telah didapat itu mudah diingat karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa sih pembaharuan dari judul ini? Itu yaitu ada kesenian dalam RME ini. Nah, jadi terdapat sebuah seni sehingga menjadi RME Art, yaitu aplikasi yang menjadi solusi pendekatan pembelajaran yang menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan juga dipadukan dengan kesenian yang dapat memicu kesenangan dan kemudahan siswa dalam pembelajaran. Nah, masalah dalam kehidupan sehari-hari ini juga
tidak terlepas dari setiap siswa. Jadi biar lebih mudah diingat. Kemudian yang ketiga itu metode penelitian, yaitu jenis penelitian ini menggunakan SLR atau Systematic Literature Review dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dengan pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di penelitian-penelitian sebelumnya ini terdapat di bab 4, yaitu hasil penelitian. Ini terdapat 10 atau 11 artikel mengenai pengembangan teknologi itu ya. Yang pertama itu ada pengembangan media pembelajaran matematika berbasis RME untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Ini penyusunnya Randy Hidayat dan Edwin Musti pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran berbasis RME untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 10 SMA yang memenuhi kriteria valid dan praktis. Modal pengembangannya ini yaitu modal Bloom. Kemudian hasil penelitiannya, penggunaan media pembelajaran matematika sudah memenuhi kriteria valid dan praktis karena terlihat bahwa rata-rata tingkat kepraktisan media pembelajaran secara keseluruhan itu menurut respon peserta didik adalah 90,97% dengan kriteria sangat praktis. Kemudian yang kedua artikelnya pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis RME untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Penyusunnya yaitu Maria Magdalena Zaguto tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis RME yang valid, praktis, dan efektif untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini juga menggunakan metode atau model Bloom. Nah, hasil dari judul ini, kesimpulannya itu perangkat pembelajaran berbasis yang dikembangkan disarankan untuk digunakan. Nah, jadi RME ini sangat bagus digunakan karena sudah memenuhi kriteria praktis baik dari aspek keterlaksanaan, kemudahan, dan waktu yang diperlukan. Kemudian artikel yang ketiga itu pengembangan media matematika pada materi fungsi kuadrat berbasis RME untuk siswa SMA atau MA. Nah, ini penyusunnya itu Agus Setiawan tahun 2016. Tujuannya itu mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis RME. Kemudian untuk model penelitiannya itu yaitu box and goal. Ini juga sama valid hasilnya. Kemudian ada artikel selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar berbasis Android dengan pendekatan RME juga, ini juga valid. Kemudian artikel selanjutnya pengembangan perangkat pembelajaran berbasis karakter konsisten dan teliti menggunakan pendekatan RME pada bab kesebangunan dan kekongruenan bangun datar kelas 9 SMP. Nah, ini juga valid. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan perangkat pembelajaran berbasis RME berorientasi terciptanya berpikir tingkat tinggi materi perbandingan kelas 7. Ini juga efektif digunakan, valid juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar digital berbasis RME untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik dan kemandirian belajar siswa SMP. Gajah Mada Medan, ini juga valid. Selanjutnya pengembangan media pembelajaran interaktif dengan konteks budaya lokal untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi aritmetika sosial. Ini juga hasilnya valid. Kemudian ada pengembangan ini berbasis model generative learning untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah pertama Kampar. Nah, ini lebih fokus ke komunikasi matematisnya. Ini hasil penelitian itu menunjukkan bahwa LKS berbasis model generative learning yang dikembangkan valid dan praktis. Digunakan pada materi persamaan linear dua variabel menggunakan LKS berbasis model
generative learning di dalam kelas terbukti efektif memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 8. Artikel yang selanjutnya yaitu ini juga membahas mengenai kemampuan komunikasi matematis juga, yaitu pengembangannya itu berbasis model PBL atau problem based learning. Oke. Oh, mungkin itu. Oh, ada satu lagi ini pengembangan media pembelajaran sejarah dengan doodle art pada materi sejarah lokal Semindi. Nah, ini lebih ke artnya itu kesenian. Nah, dilihat dari hasil hasil penelitian ini itu diperoleh bahwasanya layak digunakan dan juga art ini itu menunjukkan siswa itu merasa senang dan mudah untuk belajar dengan adanya unsur art ini, ada kesenian ini, karena karena menarik, jadi siswa lebih senang dalam pembelajaran karena ada keseniannya gitu. Nah, kemudian yang bab 5 ini ada pembahasan dari ini, yaitu semuanya itu layak digunakan. Nah, langsung aja. Nah, aplikasi pembelajaran dengan basis RME Art adalah salah satu media pembelajaran berbasis Android yang menggunakan pendekatan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang dipadukan dengan kesenian, yang dimana dapat mempermudah siswa itu dalam memahami materi matematika karena lebih menarik dan lebih efektif untuk memfasilitasi komunikasi matematis siswa. Nah, dilihat dari 11 artikel yang dikaji itu, 7 diantaranya menyatakan bahwa pengembangan media pembelajaran atau aplikasi berbasis RMI untuk meningkatkan komunikasi matematis itu layak digunakan dalam pembelajaran. Begitu juga dengan artnya, di mana layak digunakan karena dapat memicu kesenangan dan kemudahan siswa dalam pembelajaran, sehingga pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis RMI Art untuk memfasilitasi komunikasi matematis siswa ini layak untuk digunakan. Nah, untuk bab yang ke-6 yaitu kesimpulan ini, pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi berbasis RME Art untuk memfasilitasi komunikasi matematis cocok untuk digunakan sebagai bahan penelitian untuk kedepannya karena sangat menarik untuk diteliti dan diaplikasikan, juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selain itu juga banyak yang menyatakan bahwa pendekatan RMI untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis itu layak untuk digunakan atau valid. Nah, untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Terima kasih. Saya Dila Kusiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.